Shalom, kali ini kita akan melanjutkan seri kita itu Injil dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab. Kalau minggu lalu kita sudah membahas Ester yang tampaknya nggak ada Tuhan di situ, tapi malah Tuhan bekerja secara luar biasa di kitab itu. Sekarang kita akan belajar merenungkan dari kitab Ayub, yang ini salah satu kitab yang banyak pertanyaan tentang kehidupan kita, tentang kenapa sih Tuhan itu kok biarin adanya kejahatan dan sebagainya itu. Ayo kita langsung masuk aja ke kitab Ayub ini. Keluhan utama Ayub dan juga setiap kita adalah mengapa orang fasik makmur dan orang benar itu menderita. Kitab Ayub ini berusaha membantu kita untuk memahami kekurangan pandangan dunia yang hanya didasarkan pada usaha atau nilai dari perilaku baik dan perilaku buruk atau nilai negatif dari perbuatan yang buruk itu. Ayub terlibat dalam keluhan yang penuh semangat dan terus-menerus diungkapkan baik kepada Tuhan, namun kepada Tuhan secara langsung maupun ketiga temannya yang merupakan bestinya Ayub juga, itu Elifaz, Bildad, dan Sofar. Keluhannya itu apa sih? Keluhannya adalah bahwa dunia tempat penderitaan dan menimpanya. Setiap orang yang tidak bersalah dan menimpa orang yang dan bukan menimpa orang-orang ceroboh dan ambisius yang tampaknya berhasil meraih kesuksesan, adalah dunia yang tidak berarti atau dunia yang jahat yang diperintah oleh Tuhan yang jahat. Dunia Ayub, yaitu konsepsinya tentang dunia, adalah dunia yang didasarkan pada pandangan hukum yang sederhana, yaitu Tuhan memberikan pahala yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah. Dan ini tuh ya, konsep ini di seberang itu banyak dipakai. Sungguhan. Kalau kita melihat ya, kalau orang baik pasti ujian, kalau yang salah pasti hukuman. Kalau terima hal yang salah, terima hal yang gak baik gitu ya. Tapi Injil itu mengajarkan versi Tuhan yang berbeda. Tuhan yang mengasihi umatnya dengan kasih yang bekerja terlepas dari dan melampaui pernyataan tentang kebaikan. Ayub begitu terikat pada teori realitas konsekuensialisme dan khususnya realitas Tuhan, sehingga mustahil baginya untuk melihat realitas kekal di balik realitas perbuatan dan konsekuensi yang dialaminya. Ketiga sahabat Ayub pernah berbicara damai-damai padahal tidak ada damai, seperti itu yang dikutip sama seperti di Yeremia 6 ayat yang 14, sama persis dengan itu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Mereka mencoba membantah keluhan Ayub terhadap keadilan Tuhan, baik dengan membela keadilan Tuhan dalam menghadapi realitas yang tidak adil, atau mencoba menemukan hal buruk
apa yang telah dilakukan oleh Ayub tanpa disadari oleh Ayub, yang membuat penderitaan Ayub menjadi adil, atau dengan menceramai Ayub karena bertanya-tanya tentang keadaannya. Mereka mencoba membantah keluhan Ayub terhadap keadilan Allah, baik dengan membela keadilan Allah ketika dihadapkan pada kenyataan yang tidak adil, atau dengan mencoba mencari tahu perbuatan buruk Ayub tanpa disadari yang membuat penderitaan Ayub menjadi adil, atau dengan menceramai Ayub karena memperhatikan keadaan. Ini sampai dihibrit sampai 2 kali karena sangat-sangat penting, yaitu pertanyaannya itu. Tapi jawab Ayub yang marah kepada teman-temannya itu dapat dibenarkan. Ayub itu menuduh teman-temannya itu tidak menanggapi pernyataan-pernyataan yang cukup serius dan menegur mereka karena tidak menanggapi penderitaannya. Dan dengan demikian, penderitaan manusia secara umum dengan cukup serius. Ayub berbicara dengan benar. Ya, dapat kita katakan sejauh yang ia lakukan. Ia melemparkan granat verbal kembali kepada ketiga temannya yang menuduhnya, dan tampaknya mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri, yaitu menuduh, membela, dan menuduh balik. Dari sudut pandang Injil, baik Ayub maupun teman-temannya berdebat dengan dasar yang salah. Ayub menuduh Tuhan, dan teman-temannya membela Tuhan. Namun keempatnya memandang Tuhan dalam konteks tindakan konsekuensi. Injil mengajarkan versi Tuhan yang berbeda, yaitu Tuhan yang mengasihi umatnya dengan kasih yang bekerja, terlepas dari dan melampaui pernyataan mengenai perbuatan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa, seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat yang ke-8. Wawasan Injil yang muncul seperti supernova dalam penampakan Yesus Kristus menempatkan kedudukan moral seseorang di hadapan Tuhan atas dasar kasih karunia. Atas kasih karunia Tuhan aja maksudnya. Ayub menjadi mampu sebelum kitab itu berakhir untuk mendengar segala sesuatu tentang ini. Ia pertama kali mendengar dari Elihu, yang campur tangan Tuhan dalam kebuntuan argumentatif yang menjadi penutup 31 pasal pertama dalam kitab Ayub. Menurut Elihu, seluruh dunia yang bersalah maupun yang tidak bersalah dihukum dengan realitas Tuhan. Karena tidak ada yang benar seorang pun tidak, seperti yang dikatakan di Roma 3 ayat yang 10. Roma 3 ayat yang 10. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun dari Allah. Dan juga di Mazmur 14 ayat yang ketiga. Mazmur 14 ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Setelah Elihu berbicara selama 6 pasal penuh tanpa henti, Tuhan turun.
menjawab Ayub dari tengah badai, seperti yang dikatakan di Ayub 38 ayat yang pertama. Ayub 38 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dan bukti-bukti kebesaran yang ditunjukkan dari ciptaan Tuhan mewujudkan hakikat realitasnya yang melampaui apa yang telah dipahami Ayub. Tuhan mengakhiri penjelasannya secara panjang lebar dengan makhluk yang paling tidak biasa yang Tuhan ciptakan, yaitu Lewiatan, atau yang di perjanjian di Alkitab bahasa Indonesia itu disebut sebagai buaya. Keagungan dan keajaiban yang tidak tertandingi dari kerjaan Tuhan menghentikan langkah Ayub. Ia menanggapi dengan kerendahan hati yang baru ditemukan. Seperti yang katakan di Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk di dalam abu dan debu. Dengan bukti-bukti kebesarannya yang ditunjukkan dalam ciptaannya itu. Pembaca Ayub dapat menggunakan kitab ini sebagai koreksi yang mencengangkan terhadap gagasan tentang Tuhan yang menganggapnya bertindak menurut gagasan manusia tentang keadilan dan pahala, yaitu hukum yang berdasarkan pada perbuatan. Lebih dari itu, sifat Tuhan dinyatakan sebagai sifat yang baik dan penuh belas kasihan, bukannya sifat yang jahat dan menghina. Kita membaca di akhir kitab itu bahwa maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Itu ada di dalam Ayub 42 ayat yang ke-17. Setelah melihat cucu-cucunya hingga 4 generasi, kitab Ayub membantu kita untuk terbebas dari kepercayaan kepada Tuhan yang mencatat nilai kita. Kita dibawa untuk melihat Tuhan yang ada, yang segalanya, dan adalah kasih. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, renungkannya, menyimpannya dalam hati, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you and God bless you.